PT Mustika berarti yang ini. Apakah sudah terlihat di layar monitor kalian, teman-teman? Sudah terlihat? Oke. Oke. Oke, anggaplah kalian sudah tutup buku nih. Tutup buku. Berarti kita sudah menginput segala bentuk data yang ada di awal. Oh ya, saya belum menyampaikan ke kalian hal yang paling penting sebelum transaksi. Ini yang mesti kalian kerjakan dulu. Kenapa saya lupa? Ini yang kalian kerjakan mesti harus isi bagian pajak sama syarat pembayaran. Kalian mesti hal yang pertama kalian kerjakan itu, kenapa saya lupa ini? Syarat pembayarannya dulu. Syarat pembayaran kalian isi awal-awal lah. Kalau misalnya Anda sudah masuk di bagian persiapan data, kemudian teman-teman mesti isi nih bagian pajaknya, kemudian syarat pembayarannya juga. Cuma dua saja yang kalian isi di sini. Syarat pembayaran dulu. Syarat pembayaran. Jadi jika membayar selama kurang lebih 10 hari akan mendapatkan diskon 2%, masa jatuh tempo 30 hari. Berarti 2/10, N per 30. Jadi nanti otomatis nih syarat pembayarannya. Oke, kalian simpan. Oke, ini sudah saya input sih sebenarnya. Namun di data yang kedua ini saya lupa menyampaikan. Kemudian kita masuk di bagian pajak nih. Kalau kalian mau cek apakah datanya sudah terinput atau tidak, tinggal kalian cek di bagian ini. Garis 3. Garis 3 ini nih, sudah terinput nih. 2/10 per 30 dengan diskon 2%, masa diskon selama 10 hari. Untuk masa jatuh temponya itu 30 hari. Oke, sudah terinput. Kalau misalnya ada diskon yang lain, 3/10, 4/10, tinggal kalian input saja di sini. Tinggal kalian tambahkan, kemudian buat saja diskonnya 3%, masa jangka waktu tempo 30 hari. Ya sudah, berarti 3/10, N per 30. Kalian save. Oke, jadi. Berarti syarat 3% diskon ini sudah tersave di dalam data kalian. Oke, kita masuk di bagian pajaknya lagi. Nah, ini kalian mesti harus input. Kita masuk di pajak pertambahan nilai karena ini merupakan penjualan barang dan perusahaan ini merupakan perusahaan PKP atau perusahaan kena pajak. Maka dia wajib memungut pajak tuh. Dia dipungut sama memungut pajak. Jadi harus ada pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai. Sebenarnya datanya ini kan untuk tahun sekarang sudah 11%. Saya umpamakan saja 10% lah untuk tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu kita masuk penjualan, berarti penjualan PPN keluaran, berarti PPN keluaran. Kemudian kalau pajak pembelian ini tidak terbaca nih, pajak pembelian berarti PPN masukkan. Double kah? Oke, kalian save. Ini sebenarnya sudah saya save, nanti muncul warna merah tuh karena sudah saya save. Nih, ini sudah saya save. Ini kalian bisa cek di bagian tanda hijau, warna 3 di sini. Ya sudah. Persentasenya 11% ternyata saya sudah input. Oke. Hal yang paling utama yang kalian mesti kerjakan. Nah, kalau sudah masuk transaksi baru tidak ini penginputan tidak kalian lakukan, pasti akan prosesnya akan salah semua tuh untuk kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan mulai awal lagi kalau kalian tidak menginput bagian pajak sama bagian syarat pembayarannya. Oke. Kita masuk di transaksinya. Kalau sudah selesai satu persatu, kita masuk di bagian transaksi. Ini sudah saya tetap. Ini juga sudah saya input. Ini saya input juga. Ini
Ini datanya nanti. Oke, sudah semua. Kita masuk di bagian transaksinya. Oke, bukti kas masuk. Nanti kalau kas masuk di dalam penerimaan nih. Kas bank, bagian penerimaan, kemudian Bank BCA. Oh, piutang. Sorry, saya tidak lihat nih. Kalau piutang berarti masuk di bagian penjualan. Ada customer yang membayar. Kalau customer membayar ini tidak masuk di dalam bagian penerimaan di sini. Dia masuknya bagian penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Sorry, baru saya tidak lihat nih. Bagian penerimaan penjualan. Oke, bisa ditanyakan. Ya, Orisa. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ini Pak, ini bukti invoice-nya ada yang di atas lagi Pak, yang bukti kas keluar. Ada ya yang di atas? Oh ya, lupa. Tidak lihat lagi. Oke, kita mulai dari awal dulu. Sorry. Oke, thank you Orisa. Kita mulai awal dulu, kemudian sampai di akhir nih. Ada banyak transaksi. Oke, makasih sudah mengingatkan. Berarti kita mulai di awal dulu. Ini bagian gaji dan upah. Bukti kas keluar berarti. Kita masuk di bagian kas dan bank, kemudian masuk di bagian pembayaran, teman-teman. Pembayaran, kemudian cari akun. Ini saldonya sudah kalian bisa lihat nih. Bank BCA saldo kalian sebesar 7 miliar, kemudian kas kecilnya sebesar 13 juta. Otomatis dengan jumlah uang yang kalian gunakan banyak, itu kalian pasti memilih, bukan pasti sih. Ini seharusnya kalian gunakan Bank BCA untuk mengeluarkan uang. Kalau kas kecil pasti tidak bisa untuk membayar karena saldonya kan 13 juta. Nah, untuk pengeluarannya kan 39 juta di sini. Jadi kalian gunakan Bank BCA. Bank BCA. Kemudian sesuaikan dengan tanggalnya 2 Desember. 2 Desember. 2 Desember di sini. Kemudian ini nomor bukti saya perlebar lagi. Ini nomor bukti, kalian mesti tidak centang. Kemudian saya kembali lagi. Kemudian kalian sesuaikan dengan ini nih, bukti kas keluar yang sempat saya sampaikan kepada kalian. Inilah apalagi nomor yang mesti kalian input di dalam jurnal kalian, baik di dalam jurnal yang sudah saya ajarkan Excel maupun di dalam aplikasi. Aplikasi juga perlu nih kalian input. 01 BKK 1. Berarti pembayaran gaji. Jadi kita cari akunnya gaji di sini. Gaji, oke. Ini berapa pembayaran gajinya? 41.020.000. Kenapa kita tidak apalagi akui secara keseluruhan? Karena ada pajak nih, PPh 21 yang dipotong. Jadi tidak boleh kita akui secara keseluruhan di sini. Lanjut. Bukan ya, 41020, kemudian kita masuk beban penghasilan berarti yang dibayar. Beban ini penghasilan. Nih beban pajak penghasilan 1.850.000 nih. Minus, lanjutkan ya. Berarti untuk nilainya harus sama nih. Nilai dari faktur yang keluar dengan nilai apa yang sistem kalian mesti input itu harus jumlahnya sama. Di sini kan 31.170, di dalam modulnya 31.170, berarti untuk penginputannya harus sesuai. Kemudian kalian save. Ini datanya sudah ada nih, sudah saya input. Nih, PK1.
Sebenarnya sudah saya input satu persatu nih. 39170 ini sudah ada. Kemudian kalian bisa lihat jurnalnya nih. Kalau misalnya mau lihat secara keseluruhan. Oke. Untuk BKK 1 sudah diinput. Kita lanjut di bagian pembelian perlengkapan toko. Karena jumlahnya yang sangat sedikit, ini kalian nggak usah akui sebagai aset. Jadi lebih bagus akui sebagai beban di situ. Kita masuk di bagian kas dan bank, kemudian masuk juga di bagian pembayaran, kemudian cari beban perlengkapan berarti, karena nominalnya sangat sedikit. Oh, bukan dulu. Kita sesuaikan untuk apalagi kas yang ingin dikeluarkan. Tanggal berapa tuh? Tanggal 3 Desember. Nomor bukti kalian copy, cari beban perlengkapan, kemudian 750 juta. Lanjut, kemudian kalian save. Save. Oke, nanti akan kelihatan nih. Untuk PKK 01 PKK 750. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Kalau yang di soalnya itu kan voucher kas kecil, Pak. Tapi tadi Bapak pakai Bank BCA. Oh iya ya. Seharusnya bukan Bank BCA karena saldonya kan jumlahnya masih banyak. Seharusnya kalian bisa gunakan kas kecil di sini, bukan Bank BCA. Oke, benar apa yang disampaikan. Jadi kalau penggunaan kas kecil sesuaikan dengan saldo kas kecil yang ada. Nah, biasanya kalau kas kecil itu pengeluarannya kan di setiap perusahaan maksimum 2 juta. Maksimum 2 juta. Dia lewat dari 2 juta itu kalian tidak bisa menggunakan kas kecil. Ya, karena saya tidak melihat kas kecil di sini, berarti kita gunakan kas kecil di sini. Bukan Bank BCA. Oke, makasih atas informasinya. Oke, untuk kas kecil berarti sudah selesai. Kita masuk di bawahnya lagi nih. Bukti kas masuk. Kas masuk untuk bagian piutang. Kalau bagian piutang berarti berhubungan dengan penjualan tuh. Kita masuk di bagian penjualan, kemudian masuk di bagian penerimaan penjualan. Oke, kita cari pelanggannya. Pelanggannya itu PT ini PT Bunga Harum. Berarti masuk di akun Bank BCA kita. Kemudian pelunasan utangnya kelihatan di sini. Pasti akan muncul tuh kalau misalnya kalian input dari data awal, data ini. Saya keluar aja di sini karena saya sudah kerjakan di bagian sini nih. Pasti kedua. Kita masuk di penjualan, penerimaan penjualan. Kita masuk Bunga Harum, berarti BRI. Nilai pembayarannya kita ambil datanya dulu. Data faktur berapa nih? Misalnya 402 juta. Kita lanjutkan. 412 juta. Kemudian dia ada dari tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember berarti. Berarti ada potongan. Potongan sebesar diskon. Akun diskonnya dulu. Akun diskon
Apa tuh diskon? Nih, diskon penjualan berarti kita masukkan. Diskonnya berapa tuh dari 412 500 diskonnya sampai 404 juta, pengurangannya berapa? 412 500 dikurang dengan 404 250, berarti 8.250. Ini diskon penjualan 8.250. Oke, tambah kemudian lanjutkan. Ya, berarti untuk fakturnya sudah sesuai nih. Untuk yang dibayar 404.250. Nah, kalian isi nilai pembayarannya sesuai dengan nilai faktur yang dibayar, 404.250.000. Oh ya, sudah sesuai. Kemudian kalian save. Kalian simpan. Berarti akan tersave tuh nilai pembayaran yang sudah dibayar untuk PT Bunga Harum. Nah, kita cek di bagian datanya. Dan akun perkiraan. Berarti akun perkiraan. Bagian piutang. Nah, pasti akan berkurang. Untuk bagian piutangnya. Nah, piutang yang tadi ada berapa tuh? Nah, ini. Sisa 275. Berarti untuk Bunga Harum kan sudah lunas. Berarti untuk nilai piutang usaha dari CP Mawar yang tersisa di sini 275. Karena kita sudah bayar, bukan sudah bayar, sudah menerima pembayaran dari PT Bunga Harum. Oke, untuk faktur yang ketiga sudah kita isi. KM, faktur penjualan. Kita masuk di pembelian berarti. Pembelian pembelian di sini. Ada faktur pembelian. Kemudian kita cari pemasok PT Posme Mecatika. Kemudian tanggal kita beli tanggal 6 Desember. 6 Desember di sini, kemudian nomor fakturnya harus kita sesuaikan. Kemudian cari barangnya. Kita cek checklist satu persatu barangnya dulu. Berarti mulai dari CG Glow Whitening. Kemudian kuantitasnya 1000 di sini. 1000 berarti. Kemudian harganya 175.000. Ini akan otomatis untuk kelihatan. Kemudian aman, ya tidak ada. Kita lanjutkan. Oke, weight ini sudah. Jadi kita lanjut di bagian Ekna 1.500 unit. Dengan harga 175.000. Kita lanjutkan juga. Pola ini nggak usah diisi. Kita lanjut. Kemudian diskon nggak usah. Nomor fakturnya mesti kalian isi. Kemudian kalian mesti centang nih kena pajak di sini. Kena pajak. Kemudian sesuaikan
dengan tanggalnya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 6 Desember. Oke. Oke, kalian langsung save. Sudah masuk. Sudah di save. Oke, tinggal langsung di save. Oke, untuk faktur pembelian sudah selesai. Lanjut ke bagian faktur penjualan. Faktur penjualannya. Faktur bagian faktur penjualan. Jalan-jalan kita masuk di bagian faktur penjualan. Kita menjual di PT Bunga Harum, cari pelanggannya. Bunga Harum, kemudian pilih tanggalnya, tanggal 7 Desember di sini. Kemudian cari barang jasanya, just go reckoning. 1.500. Kemudian boleh ini nggak usah. Berarti 125 sudah sesuai. Lanjut ke nih. Ini 500 unit juga. Unit. Kemudian mereka-nya 250. Kemudian lanjut. Load 500. Berarti yang glow ini 500 juga. Harganya 375. Oke, 187. Oke, kena pajak. Ini saya tidak input pajaknya nih, makanya tidak muncul tuh. Anggaplah kalian sudah input bagian di sininya pajaknya. Karena saya kembali di data awal, maka bagian pajak di sini tidak muncul tuh. Kapan saya sudah input pajaknya di sini, bagian pajak bagian di sini akan muncul untuk langsung terpotong otomatis di situ. Konfiguraan berarti tidak ada, oke. Aman. Faktur penjualannya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, baru save. Oke. Maaf Pak, biaya pengiriman nggak diinput nggak Pak? Pengiriman terus soalnya. Oh ya, pengiriman mesti diinput juga di situ. Jadi kalau pengiriman input manual saja di bagian pembayaran di sini. Pembayaran. Buku besar berarti masuk bagian pembayaran. Nanti input biasa saja, masuk di beban apalagi beban jasa kiriman lah di situ. Nanti kalian input lah di bagian sini nanti. Oke. Kemudian ini mesti saya pajaknya mesti saya input juga nih. 11 sudah. Bagian penjualan juga sudah. Kemudian masuk di bagian voucher kas kecil. Voucher kas kecil berarti kita masuk di bagian kas dan bank, kemudian pembayaran, kemudian sesuai dengan tanggalnya 8 Desember. 8 Desember.
Kemudian kalian input kas dagang berarti kas kecil. Kemudian berarti beban iklan. Iklannya 1.250.000. Oke, kalian save. Dulu. Transaksinya hampir sama semua tuh, teman-teman. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda cukup satu di situ. Dulu, ini bagian error-error semua. Ini kalau misalnya bagian pembelian masuk di dalam pembayaran pembelian, kalian bisa cek satu persatu datanya. Misalnya ini 220. Ini di tanggal 10 bulan 11 nih. 10 bulan tanggal 10. Oh ini data awal berarti. Stika ya. Pembelian, faktur pembelian. Ini 486 di tanggal ini PPR-nya sudah langsung muncul nih. Kalau misalnya sudah diinput di awal. Ini kalian mesti input di awal. Kapan kalian tidak input di awal, nanti untuk bagian PPR-nya tidak akan muncul di sini. Ini akan prosesnya akan salah di situ. Nah, ini total di tanggal 6 bulan 12 berarti. Yang bagian sini. 175 sama 626.500. PPN-nya 11%. Kalau bagian di sini kan PPN-nya 10%, kemudian ada total biaya beban. Beban ini bisa kalian masukkan di bagian sini. Beban ekspedisi, pos atau materai. Input 1 juta bagian sini. Nanti akan include situ. Nah, kalian masukkan di sini kalau misalnya ada beban angkut. Beban angkut berarti ekspedisi ya di sini. Ekspedisi. Kalian klik bagian ekspedisinya. X. Ya, ekspedisi. Kemudian kalian alokasikan ke barang. Kemudian masukkan angka 1 jutanya di sini. Copy kemudian paste. Kemudian lanjutkan. Nanti akan tertera di sini 1 juta. Untuk bagian penjualan faktur pembelian yang dibeli di PT Pos Meka Cantika lah, Meka Cantika. Ini Meka Cantika kan merupakan pemasok di situ. Meka Cantika dia bagian pemasok perusahaan persiapan. Pelanggan bagian pemasok buat data. Ya, masuk berarti. Oke, untuk penjualan bunga harum juga sudah, voucher kas kecil juga sudah. Yang bagian sini, ini berarti retur pembelian. Retur pembelian, kita masuk di bagian retur pembelian. Kalau misalnya ada barang yang di retur, teman-teman masuk di retur. Kemudian cari pemasoknya, PT Pos Meka Cantika. Kemudian tanggal dari returnya itu 8 Desember 2025. 8 Desember 2025. Kita masuk di sini. Kemudian cari pembeliannya. Ini ada fakturnya. Kemudian kalian input nomor apalagi fakturnya. Kemudian kalian ambil datanya semua yang ada di sini. Sesuaikan berarti yang di retur cuma CG Glow Acne saja. Berarti kalian centang bagian CG Glow Acne saja di sini. Kemudian lanjutkan. Kemudian kalian ubah dari 1.300 ini menjadi 200 unit yang dikembalikan. 200 unit yang dikembalikan. Kemudian kalian ubah di sini. Kemudian kalian lanjut. Lanjut. Pajaknya kalian centang. Lanjut. Oke, langsung save.
Ini kan PPN-nya 10%, PPN-nya 11%, jadi ada perbedaan. Kalau 10% berarti 38.500, kalau 11% berarti 38.850 di situ. Oke, berarti sudah selesai, tinggal kalian save. Kalau sudah kalian input. Begitupun kalau misalnya ada retur, mana lagi? Retur penjualan ya. Ini retur penjualan nih. Ini yang membedakan juga, kalian masuk di bagian penjualan. Nah, ini penjualan. Kemudian masuk di bagian retur penjualan. Kemudian cari pelanggannya yang di apalagi barangnya yang dikembalikan. Itu bunga harum. Sesuaikan dengan tanggalnya juga, berarti 11 Desember tahun 2025. 11 Desember 2025. 11 Desember, kemudian off-kan dulu nomor nomor fakturnya, kalian copy paste di sini. Di paste, kemudian cari fakturnya, faktur yang dibeli. Kemudian kita ambil datanya berarti yang dikembalikan itu CG Glow Renew. Berarti kalian mesti centang yang bagian CG Glow Renew. Kemudian kalian lanjutkan, kemudian ganti kuantitasnya, karena yang dikembalikan itu 25, berarti kuantitasnya ini mesti diubah nih. Dari 475 diubah menjadi 25. Harganya otomatis sesuai dengan apa yang sudah diinput 375, jadi ini tidak perlu diubah. Kemudian kalian lanjutkan. Jadi barangnya sudah kita kembalikan tuh, kalian save. Ini sudah include dengan PPN-nya juga. Ini PPN-nya 10%. Di data yang saya input itu sudah 11%. Kalian save. Oke, itu saja yang berbeda untuk retur pembelian, retur penjualan, berarti faktur pembelian, faktur penjualan, kemudian beberapa voucher dan bukti kas keluar, kemudian bukti kas masuk juga sudah saya berikan penjelasan ke kalian. Ini bukti kas keluar berarti kalian mesti masuk di bagian kas dan bank, kemudian masuk di bagian pembayaran. Kemudian voucher kas kecil juga masuk di bagian bank dan kas dan bank. Kemudian ini juga sama, nota kontan kalau ada penjualan secara tunai di nota kontan, berarti kalian tetap masuk di bagian penjualan, kemudian pilih bagian faktur penjualan. Ini merupakan penjualan tunai ya, teman-teman, bukan penjualan secara kredit. Jadi kalian masuk di bagian faktur penjualan, kemudian pilih pelanggan, kemudian masukkan bagian penjualan tunai di sini. Penjualan tunai, kemudian pilih tanggalnya 20 Desember 2025. Kemudian sesuaikan dengan nomor fakturnya. Kemudian anggaplah 230. Pilih aja. Ini juga 350. Ya. Karena ini merupakan penjualan secara tunai, kalian langsung proses pembayarannya. Ini kan pelanggannya penjualan tunai, kalian langsung proses pembayarannya. Berarti 023 ya. Oke, kalian proses penjualannya. Kita kembali lagi. Dan penjualan tunai. Desember berarti 29. Harga 175.000. Dan lanjut. Kemudian ini anggaplah ya 150 dengan harga 225. Kemudian kalian lanjutkan
Kemudian kalian proses pembayarannya karena yang merupakan penjualan tunai. Terus baru masuk di bagian pembayaran. Lagi keterangan pajak pertambahan nilai. Soal pembayaran berarti 2/10. Bagian datanya. Salah ya di sini. Ya. Tunai. Tiganya. Rp50. Sudah ada data lain dengan keterangan pajak pertambahan nilai di sini. Itu sudah masuk di bagian penjualan. Untuk penjualan. Ini. Oh, ini sudah ada nih. Pajak untuk data yang sudah diproses di situ. 97 25 juta. Rp25 juta, kemudian 25 juta juga, kemudian 37.500, kemudian di bagian pajaknya juga sudah ada, biaya kirimnya juga kalian mesti tambahkan di bagian sini, kirim, tinggal ekspedisi berarti, isi, ekspedisi, tambahkan 500.000 di situ, dan lanjutkan. Nanti akan tambah tuh biaya ekspedisinya. Kemudian nanti kalian proses di sini, proses untuk pembayarannya. Kemudian nanti kalian pilih untuk apalagi akun pada saat apalagi penerimaan penjualannya di situ. Namun di sini agak error bagian untuk pajaknya, jadi tidak bisa diproses untuk kedua kalinya. Oke, itu saja yang berbeda. Kemudian bukti kas keluarnya juga kalian masuk di bagian bank dan kas. Bukti kas masuk berarti kalian juga masuk di bagian kas and bank, masuk di bagian penerimaan. Kemudian kalian sesuaikan saja dengan tanggalnya 26 Desember berarti 26 Desember. Oh, ini penjualan Aktiva. Kalau Aktiva kalian masuk di bagian aset tetap, kemudian disposisi aset tetap di sini. Disposisi aset tetap, kemudian kalian pilih aset tetap yang dijual tuh di situ. Jadi karena saya sudah input di bagian sedannya, umpamakanlah yang dijual itu Isuzu truk, kemudian kalian sesuaikan dengan nomor fakturnya, kalian copy saja di sini 3 BKM. Kemudian sesuaikan dengan tanggal apalagi penjualannya 26 Desember. Kemudian kuantitasnya, kemudian asetnya dijual. Harganya 190. Ini akun penjualannya berarti untuk penjualan aset kalian masuk di bagian di sini, laba rugi disposisi aset. Untuk penjualan bagian aset tuh, laba rugi disposisi aset, setelah kalian input jumlah aset yang dijual, itu kalian save dan selesai. Berarti untuk bagian kas masuk ini sudah masuk di dalam laporan keuangannya tuh. Baru kalian simpan di situ. Itu saja yang berbeda. Kemudian
untuk bukti kas keluar berarti kalian masuk di dalam buku kas dan bank di sini. Kemudian ini juga bukti kas keluarnya masuk di dalam cash and bank untuk bagian pembayaran. Kemudian ini juga sama. Berarti kalau ini juga bagian piutang berarti kalian masuk di bagian penjualan, kemudian penerimaan penjualan, kemudian kalian cari bagian namanya CP Mawar di situ. Kemudian sesuaikan dengan kas atau bank yang masuk. Kemudian cari nilai piutang dari transaksi Mawar. Ini bisa kalian cari di sini. Nanti akan ada fakturnya di sini, kemudian kalian klik, kemudian nanti sesuaikanlah. Kemudian kalian proses pembayaran. Mau sama saja dengan yang transaksi sebelumnya di situ. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan mengenai proses transaksi. Kalau misalnya sudah selesai dari transaksi yang kalian sudah kerjakan, ini kalian jangan lupa untuk apalagi tutup buku dalam proses akhir bulannya. Kemudian ini juga sudah selesai. Kemudian kalian save dan sudah selesai. Untuk daftar laporannya berarti kalian bisa lihat tuh satu persatu daftar laporan keuangannya. Kemudian kalian bisa cek misalnya neracanya berarti per 31 Desember 2025. Kemudian kalian tampilkan. Akan muncul tuh untuk jumlah posisi apalagi keuangan yang ada di dalam neraca. Ini untuk buku besarnya kalian bisa cek berdasarkan angka-angka yang ada di sini. Angka-angkanya bisa kalian klik di situ. Misalnya perlengkapan toko, apa saja yang berhubungan dengan perlengkapan toko, transaksinya, kemudian pencatatannya, baik dari penerimaan maupun pengeluarannya. Ini kalian bisa klik dan bisa kalian lihat, cek satu persatu. Berarti untuk perlengkapan toko ini tidak ada penambahan di sini. Kalau yang bertambah itu kebanyakan Bank BCA lah. Ini bisa kalian cek satu persatu tuh untuk transaksi. Oke. Kemudian laba ruginya ini bisa kalian cek juga. 1 per 31 berarti tanggal 1 sampai tanggal 31 2025. Ini kalian tampilkan ya. Nah. Ini kalau misalnya kalian mau save, langsung save saja. Lanjutkan. Untuk kalian mau print, kemudian save dalam bentuk PDF, ini kalian bisa save. Save dalam bentuk PDF, kemudian datanya akan muncul di bagian PT Mustika nih. Ya. Nah. Oke. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berikan tugas PT sekalian dari setiap transaksi yang ada? Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Pak, kalau macam kita sudah pikir, tapi yang belum kita catat ulang, Kak. Tunggu dulu ya. Siapa nih yang bocor? Oh, bentar deh. Oke. Apa yang ditanyakan tadi? Saya tidak dengar karena ada yang bocor tadi suaranya. Jadi terpantul-pantul untuk pertanyaan. Apa yang ditanyakan tadi, Andi Oli?
Andi Aulia? Yang bertanya tadi Pak, Herlina Pak. Oh, berarti yang mulia yang... Oh, yang ini. Tak kira Andi Aulia yang... Karena dia tidak mute anunya. Oke, siapa yang Anda bertanya tadi? Herlina. Oke, silakan untuk buka mikrofonnya. Saya mau bertanya Pak, kalau macam misalnya di akhir bulan Desember kita sudah tutup, Iya. tapi ternyata ada transaksi yang belum kita masukkan. Itu bisa nggak kita masukkan ulang lagi Pak, meskipun Nah, sudah itu tidak ditutup? bisa dimasukkan kembali. Berarti prosesnya proses awal lagi. Jadi prosesnya kalau sudah ditutup baru kalian mau input transaksi yang sekiranya ke skip, itu tidak bisa di-input kembali lagi. Jadi kalian mesti kerjakan dari awal lagi di situ. Jadi kalau kalian sudah ada transaksi kemudian ada yang ke skip di situ, berarti ya pasti untuk proses akhir bulannya tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya di situ. Jadi kalau mau memperbaiki, kalian mesti kerjakan ulang lagi. Itu saja. Jadi harus hati-hatilah dalam proses pekerjaan, apalagi menggunakan aplikasi di situ. Kalau mau disesuaikan juga tidak bisa dalam hal penyesuaian. Kalau ada proses apalagi transaksi yang ke skip baru tidak diinput, ya hasil akhirnya mesti dikerjakan kembali. Oke, untuk Erino gimana? Jadi mesti hati-hati lah. Hati-hati dalam mengerjakan transaksinya atau menginput transaksinya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Izin Pak, Iya. kalau kan tadi di transaksi itu dia pakai PPN yang 10% ya. Terus yang di Bapak punya 11%. Berarti 11%. nanti waktu kerjakan itu kami menyesuaikan yang di transaksi itu ya Pak, yang 10%-nya. Untuk tugas yang saya berikan, gunakan yang sekarang 11%. Jangan 10%. Oke, baik Pak. Oke. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berikan tugas nih ke kalian. Pak, mau nanya Pak? Ya. Jadi proses akhir bulannya itu selain tutup buku, kita download laporan laba rugi, neraca, sama buku besar ya Pak? Ya, betul. Jadi Berarti ada tiga, Pak. Jadi nanti kalian perlu laporan apa saja yang bagus saya untuk tugas kalian nanti. Berarti kalian mesti download laba ruginya, kemudian neracanya, kemudian arus kasnya, kemudian perubahan ekuitas. Berarti ada 4 saja yang kalian download di situ. Kemudian ubah dalam bentuk PDF. Jadi kalian mesti klik bagian printnya, kemudian save as sebagai PDF, kemudian kalian langsung tersimpan lah, save di situ. Jadi ada 4 laporan keuangan yang mesti kalian download. Untuk buku besarnya nggak usah, buku besar. Cuma laporannya saja yang kalian mesti download di situ. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya langsung memberikan tugas nih ke kalian. Jadi tugas untuk setiap lokal itu sama saja, baik dari lokal A dan lokal B untuk tugas PTS-nya. Nah, tugas PTS kalian, saya minta kalian membuat suatu transaksi yang dimana kalian tentukan usahanya sendiri,
usahanya sendiri, mau bergerak di bidang apa. Yang penting jangan jasa ya. Itu kita sudah masuk di dalam perusahaan dagang, berarti kalian masuk di dalam perusahaan dagang juga di situ. Berarti ada produk yang mesti kalian jual. Ada jual, kemudian kalian belilah di situ. Jadi kalian tentukan usahanya usaha apa, perusahaannya bergerak di bidang apa, misalnya di bagian sepatu bagian mana. Kalian mesti buat seperti yang